Sekarang coba bandingkan, apabila kita mengasuh dengan fitrah, dengan kasih sayang. Bukankah fitrah kita itu untuk saling berkasih sayang, apalagi dengan buah hati, ya, dengan anak-anak. Jadi di sini mengasuh berdasarkan cinta, rahmat, dan tentu mengasuh sesuai ajaran agama itu menenangkan. Jadi bukan berdasarkan kontrol, paksaan, atau otoritas dari orang tuanya. Dengan pendekatan ini, cinta dan kasih jadi landasan untuk mendidik, bukan dengan paksaan, ancaman. Nah, dan orang tua di sini kan tugasnya memang membimbing, menjadi teladan, melindungi. Jadi apabila misalnya ada anak-anak usia 5 tahun, 7 tahun yang masih belajar, mungkin belajar sholat, belajar membaca, atau belajar apapun lah ya di kesehariannya, melakukan kesalahan, ya orang tua tidak perlu memarahinya secara berlebihan, namun justru mengajarkan, mencontohkan perlahan. Mungkin bisa jadi sambil bergurau atau memberikan pelukan, sehingga belajar itu menjadi proses yang menyenangkan dan ya penuh kasih sayang. Kita bagi yang beragama Islam ya bisa mengikuti teladan Rasulullah ya. Bagaimana beliau ini mendidik, mengasuh dengan kelembutan, kesabaran dan kasih sayang, ya kan? Dalam hidupnya beliau itu menghormati, mendengarkan dan memahami kebutuhan dan perasaan anak-anak ya. Bayangkan tuh, anak-anak aja dipahami, karena ya memang kan anak-anak belum pernah jadi orang tua, tentu dia akan kesulitan jika anaknya yang harus memahami orang tua. Belum ada pengalaman itu, jadi orang tua itu seperti apa. Jadi ya tentu orang tuanya yang perlu mendengarkan dulu, memahami dulu perasaan anak. Dan hal ini ya, mendidik itu bukan dengan menakut-nakuti. Dan kita mendengarkan, memahami itu orang tua bisa mengarahkan, bisa mendoakan kebaikan. Sebagai contoh kasus nih, misalnya sulit untuk menyuruh anak untuk sholat gitu. Coba cek dulu, orang tuanya sholat tidak, orang tuanya ke masjid tidak. Nah, karena apa yang dilihat itu yang lebih mudah untuk ditangkap dan disimpan di pikiran bawah sadar, dan si anak akan lakukan, ya. Bukan kata-kata yang panjang lebar. Nah, di sini perlu orang tua untuk bisa mengarahkan itu dengan kesabaran, dengan kasih sayang. Jadi bukan dengan menakut-nakuti ya. Kalau dengan menakut-nakuti dampaknya itu bisa sangat merugikan anak. Saya pernah handle klien ya, yang ketika kecil disuruh sholat, disuruh ngaji, itu selalu ditakut-takuti. Awas nanti masuk neraka, awas nanti masuk neraka. Dan ketika besar, bayangan neraka itu begitu menakutkan dan itu menimbulkan masalah psikologis ya. Dia mengalami cemas yang berlebihan seperti itu. Kasihan kan? Nah, jadi pendekatannya secara konstruktif, yaitu memberi arahan, nasihat, dukungan, bukan ancaman atau hukuman ya. Nah, tujuannya apa? Agar menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan akhlak yang baik pada anak ya. Dengan pendekatan ini anak itu belajar dari kesalahan, bukan karena takut dihukum, tapi karena memahami apa yang benar dan apa yang salah. Dan misal lagi nih, seorang anak umur 7 tahun secara tidak sengaja memecahkan gelas saat bermain. Nah, di sini orang tua yang mengasuh dengan kasih sayang tidak menyalah-nyalahkan atau memarahi, tapi justru ya mengajak membersihkan bersama sambil berkata, "Nak, gelas memang sudah pecah, gelas memang mudah pecah. Apa yang bisa dilakukan lain kali?" Mungkin anaknya kan berpikir, "Oh, saya perlu berhati-hati." Dengan pendekatan ini anak belajar tanggung jawab dan lebih hati-hati. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena menyadari kesalahannya dan belajar.